batasannya. Nah, oke, oke. Oh, iya, bagus ini kita rekam ini sudah. Oh, minggu lalu tidak bisa kita rekam di karena anu, tidak ada tidak ada host. Oke ya, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi betul bagus sekali kalau ada batasannya sehingga tidak terlalu luas, tidak terlalu luas. Iya ya. Nah, oke. Nanti dihubungkan dengan dunia pendidikan. Oke, oke. Boleh juga karena Ustaz Mahrus ini mohon maaf dari bahasa, bisa juga kita lihat makna takwa nanti perspektif bahasa, bahasa Arab, ya. Ya, ambil dari kata wako yaki ki, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Dilihat aspek semantiknya kah, aspek pendidikannya boleh. Tergantung kira-kira nyamannya Ustaz Mahrus membahas tentang takwa dari aspek apa. Iya. Oke, Ya, ayatnya terlalu banyak. Terima kasih. Sebentar kita akan bahas lagi artikel dari Patrisno ya. Saya lihat ada di grup. Tapi Siap, Ustaz. sebelumnya itu tentang keuangan ya, pemberantasan keuangan, kemiskinan dan sebagainya. Iya. Oke. Kata kuncinya Pak Trisno itu apa itu Pak Trisno? Eh, Misalkan sholat, as-sholat, adil, al-adil. Kalau keuangan atau Kalau keuangan memberantas juga Ustaz kemiskinan, tentang keadilan Ustaz. adil, Iya, tentang adil. tentang adil Ustaz. Artinya kan ada di ayat itu kaila yakuna dulatam bainal agniya minkum agar harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Oke, oke, oke. Mana Ya, kata adil itu? Likaila dula salat baik mainakum. Tidak ada kata-kata adil di situ. Mana kata-kata adil di situ? eh, Yang kita baca tadi. artinya di situ Ustaz, ketika kita artinya tidak boleh tidak ada sifat materialistik Ustaz. Di dalam Islam itu dalam harta kita itu jangan kemudian kita menguasai secara individual. Di dalam harta kita itu ada hak yang mesti kemudian kita serahkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, makanya kami pakai pendekatan di bidang kami di Islamik di keuangan sosial Islam sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan. Artinya sifat adilnya itu harta itu jangan cuma kemudian beredar di kalangan Oke. orang-orang kaya saja. Seperti itu, Oke, Ustaz. oke, oke. Ayat yang Anda ambil itu, terutama itu ayat tentang larangan untuk monopoli ya. Itu Ya, ayat yang masyhur untuk larangan untuk monopoli. Tapi total ayat yang kita bahas, yang menjadi tema kita, yang sangat menyentuh dengan tema kita, berapa ayat itu, para Krisno? kalau saya hitung-hitung tadi Ustaz ada sekitar sekitar 15 gitu tentang 15 ya. ya, tentang Ada kemiskinan 15. dan ada Oke, 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 tambahan oke. juga. Ya, saya sudah baca. Anda bahas tentang sedekah, Anda bahas tentang infak, ya kan? Iya, Dan Ustaz. seterusnya. Oh, ya, nanti kita lihat. Tinggal kita mungkin lupa sedikit bahas tentang hibah, hibah dalam Al-Quran, hibah, ya hibah. Itu juga bagian dari pemberantasan kemiskinan itu ya. Jadi bukan Iya. hanya ada sedekah, tapi ada juga hibah, hibah. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nantilah kita lihat ini. Setelah kita absen, kita akan lihat bagaimana presentasi dari Pak Ustaz Trisno ini. Oke, sambil disiapkan materinya. Oke, kita beralih kepada Ustaz Maulana. Masya Allah, Ustaz Maulana. Kalau iya. Ustaz Maulana, kalau tidak Iya, salah tentang jual beli. Iya, iya. Jual beli jual Pak beli. Ustaz. Iya, Jual perspektif beli. Al-Quran. Perspektif Al-Quran. Ada berapa ayat itu yang kita akan bahas tentang jual beli? Sepertinya kurang lebih 5 gitu Pak Ustaz. 5. Iya. Apakah bisa disampaikan Lebih. satu saja Cuma sebagai contoh? ini saya enggak hafal ayatnya Pak Ustaz, cuma Oke, firmannya surah apa atau cuma ayat berapa minimal kalau ada tahu? Al-Baqarah ayat 295 kalau tidak salah itu Pak Ustaz. Tidak, Ya. Al-Baqarah tidak sampai 295, Pak. 200 286 di paling tinggi 200 ya Al-Baqarah. 8 itu yang begini Pak Ustaz bilang jual beli itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah riba. Oh, ahallallahu Iya, al-bai'ah wa harramar iya. riba. Ada riba, Itu, ya, ya. itu. Iya. Oke, 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 oke. Dua, Jadi kata kuncinya, temanya ya. Pak Maulana ini al-bai'. Al-bai' ya, itu Al-Baik. 275. Al-Baqarah 75. Ya. Al-bai' Al-Baqarah berarti 75 ya. jual beli. Jual beli. Jual beli ya. Ah, oke. Ya. Kata jual beli dalam Al-Quran, seingat saya itu cuma dua, ya, cuma dua. Kata Ya. al-bai cuma dua.
Dua. Tetapi ada juga kata-kata yang menyerupai dengan al-bai', ya. Jadi ingat, jadi nanti kalau kajian bahasanya nanti, kajian tafsirnya nanti itu kita lihat tidak ada kata dalam Al-Qur'an yang sinonim. Jadi penguatan hari ini kita harus tahu bahwa tidak ada kata dalam Al-Qur'an yang sinonim, tidak ada. Semua kata dalam Al-Qur'an punya konotasi masing-masing atau punya penekanan masing-masing. Ya, oke, oke. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia, ya, kita bilang masjid musalla, ya kan? Kita bilang kursi sofa, pasti ada penekanannya masing-masing. Nah, ada juga penekanan yang lain ini, Pak Ustaz, selain dari kata baik, ada namanya dari kata tajir. Makanya biasa orang itu pedagang itu atau mungkin ini orang-orang Febi, semua tajir ini ya, tajir. Tajir, Tajir ya. itu bahasa Arab itu, tajir. Tajir. Tajir itu artinya pedagang. Pedagang. Ya betul. Ya, kalau mau kita tanda kutip mau kaya dan seterusnya, apalagi kita sudah tahu ilmunya, ada pengalaman, maka salah satunya itu kalau kita mau tajir, tajir atau tijaroh. Tijaroh ya. Tijaroh. Itu juga ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu. Ada 5 sampai 10 ayat tentang tijaroh dalam Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi ada lagi perbedaannya. Al-bai' itu apa? Tijaroh itu apa? Al-bai' itu sekedar menjual dan membeli. Kalau tijarah itu dilengkapi jual beli dengan organisasinya yang ada di dalamnya, manajemennya yang ada di dalamnya, unsur-unsur yang ada di dalamnya lebih kompleks. Lebih kompleks. Dalam Al-Quran dikatakan, hal adullukum ala tijaratin. Ya, tunjikum dan seterusnya dan seterusnya. Itu catatan saya nanti Pak Maulana. Jadi term jual beli itu bahasa Indonesia ketika beralih ke dalam bahasa Arab, ya bisa kata-kata bay'un atau yang seakar kata dengan bay'un, ya. Nah, apakah dalam bentuk isim atau dalam bentuk fiil? Nah, itu yang saya masuk seakar kata. Contoh kalau kita bilang main, bisa bermain, bisa pemain, ya. Nah, itu ya. Bay'un dan yang seakar kata atau kata lain yang memiliki makna yang serupa tetapi ada konotasi yang berbeda, yaitu misalkan tijaroh. Tijarah itu 7 kali terulang di dalam Al-Quran, ya, dan seterusnya. Itu nanti dilihat. Ternyata kalau ada orang sekedar online shop, tetapi misalkan amatir, itu misalkan bayun namanya. Tetapi sudah pro, itu mungkin namanya tijarah atau apa bagaimana. Jadi ada konotasi perbedaan antara dua term ini. Dua term ini, ya. Kapan dikatakan bayun, jual beli, dan kapan dikatakan tijarah, perdagangan yang profesional dan seterusnya. Dan masing-masing ada ayatnya, ada asbabun nuzulnya dan seterusnya. Begitu ya. Begitu. Jadi hanya 5 ya ayatnya ya, nanti dikumpul dan diolah. Saya hanya ingin melihat nanti bagaimana cara kerja, dan alhamdulillah saya yakin penguatan dari Prof. Ahmad sudah bagus sekali. Saya hanya menambahkan yang tercecer. Oke. Kemudian terima kasih Ustaz Maulana. Ya, sama-sama Ustaz. Kita beralih lagi dari Sengkang ke Mandar. Ibu Ani, Ibu Adriani, Ustazah Ani. Ustazah Ani lawan dari jual beli ya, riba. Riba. Iya, iya Ustaz riba. Riba. Ada berapa ayat yang kita bahas di Banyak dalam kayaknya ini Ustaz. Banyak kayaknya Ustaz. Banyak kayaknya ini. Tapi saya karena di HP jadi saya terlalu baca. Yang ada itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Rum. Surahnya. Ar-Rum. Bagus, bagus, betul, 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 Iya. betul, betul, ya. Hampir 10 kali itu kata riba terulang dalam Al-Quran, ya. Ya, 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 ya. Iya Oke, Ustaz. oke, oke, oke. Bisa dibacakan satu ayatnya itu, ayat tentang riba yang merupakan ayat tema sentral dalam kajian
Dari An-Nisa 160 ayat 161 dia mengatakan membandingkan orang yang mengambil harta orang lain dengan orang yang memakan riba, dan Allah berjanji akan menghukum keduanya dengan berat. Seperti itu, Ustaz. Oke. Wa akhrihimur riba wa qadanu anhum wa aklihim amwalan nas bil batil. Betul. Jadi Ya, memakan riba itu sama halnya memakan haknya manusia secara batil, ya. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Oke. Jadi memakan riba dan memakan hartanya orang lain secara batil di sini dikatakan lil kafirina. Nah, dari nanti bisa bagian dari aksiologi ini, Ibu Ani. Jadi ya, dikatakan di sini orang yang makan riba, mohon maaf, itu perbuatannya ya bisa diklaim sebagai menyerupai atau melakukan perbuatan orang-orang seperti kafir, orang kafir. Karena memang baik. dulu pada masa di Mekah dan Madinah Rasul, sahabat itu menghindari riba dan yang hanya melakukan riba itu ya orang kafir. Ya, yang pertama. Yang kedua, implikasinya, urgensinya nanti di akhirat, dia akan mendapatkan azaban aliman. Azaban aliman itu ada dua. Bisa mendapatkan siksaan kubur, nauzubillah. Bisa lebih-lebih mendapatkan siksaan neraka, nauzubillah. Ya, dan seterusnya. Jadi ini bisa, ayat ini berbicara tentang kedudukan riba, dan nanti juga berbicara tentang urgensi riba. Jadi ada aspek epistemologinya, ada aspek aksiologi dari riba itu apa, ya, dan Baik. seterusnya. Nanti tinggal diolah itu. Ayat ini sudah bagus dan beberapa ayat yang lainnya. Nah, nah, tinggal hati-hati nanti kalau membahas surah Ali Imran ayat 130. Ya, Ya, Ibu sampai Ani hati-hati 132. ini, yaitu la Ya. takulur riba atau apa mudha'afa. Jangan makan riba secara berlipat-berlipat ganda. Karena konotasinya kalau dikatakan jangan makan riba berlipat ganda, konotasinya nanti boleh makan riba kalau tidak lipat ganda. Nanti Ibu Ani ini cari nanti di situ clue-nya. Bagaimana pendapat ulama, ya? Misalkan ini, kita mau kredit, bunganya cuma 1%, ya kan? Yang jadi masalah kalau bunganya, mohon maaf, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Utang 100.000, bayarnya 400.000, gitu kan? Nah, itu. Bagaimana kalau cuma bunganya 0, atau 1%, 2%? Nah, itu kan istilahnya cuma seper 100. Kalau 1%, seper 100 saja. Ya, berarti tidak berlipat ganda. Bagaimana begitu? Jadi kita nanti harus lihat ini ayat dan kita juga harus mainkan dengan beberapa ayat yang lain, ya. Dan seterusnya. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu Ibu Ani, yang mana kira-kira banyak pahalanya ini Ibu Ani? Di sini saya lihat ini banyak pakar-pakar ekonomi, ya, calon insya Allah doktor ekonomi. Ibu Ani, yang mana kira-kira banyak pahalanya? Memberi utang atau memberi sedekah? Hmm, Memberi memberi sedekah utang kayaknya. kayaknya. Kenapa? Karena memberi sedekah kita dapat pahala, Ustadz. Kalau memberi utang, Kalau memberi utang tidak dapat pahala, begitu? Betul. Tidak dapat pahala. Jangan pengen kasih utang deh orang. Ah, tidak dapat pahala. dapat Ya. pahala juga teman, cuman beda anunya, narasinya. Kalau memberi utang, eh, kasihan orang yang akan membayarnya. Kalau memberi sedekah, kita ikhlas memberikannya tanpa ada Oh, kalau kasih utang tidak ikhlas, pembayaran. begitu. Kalau Tidak, kasih utang kalau tidak ikhlas, begitu. Marah-marah. Bagaimana? Eh, tidak memberi sedekah itu kan kita ikhlas memberikannya. Kalau iya, memberi utang, oke. kita buat itu orang apa namanya, ada bagaimana ya, eh, kasihan dia akan Begitu. membayar lagi tiap bulan, ya Ah, seperti itu. oke. Kita lihat bagaimana nih. Pak Kaprodi di lapangan saya lihat ini, backgroundnya ini lapangan bola ini. Bagaimana ini menurut Kaprodi ini? Beliau ini pakar ekonomi Islam ini. Bagaimana itu Pak Prodi? Nah, Ya. apakah sedekah atau kasih utang ini ya? Iya. Menarik kamu Yang itu mana kalau lebih tadi. apa?
Yang mana? Bila cocok tahu itu nah bilang Ibu Ustazah Adrian ya bahwa lebih bagus bersedekah lebih banyak pahalanya karena kalau sedekah kemudian kan tidak ada kembalinya. Kalau utang kan kemudian Eh, syaratnya harus kembali. oh begitu. Sehingga ketika Iya, kembali iya, iya, utangnya iya. kan sudah tidak ada lagi pahalanya di situ. Oke, oke. Sudah 2 orang yang mengatakan sedekah lebih banyak pahalanya. Eh, yang lain mungkin sepakat atau ada pendapat lain? Ibu Lisa sepakat ya? Lebih banyak pahalanya sedekah atau ada pendapat lain? Bagaimana teman-teman ini? Kalau tarik Ustaz, Silakan. Iya. bukan Bapak Ustaz, Ibu. Oh iya, Pak, Ibu Darmi, silakan. Iya, siap. Wah, ya kuliah memang kata cantik atau pakai jilbab masa aku bilangi bapak. Aduh, masya Allah. Jamnya baca sunya Ustaz Darmis mau saja Oh iya, supaya Ibu Darmi, kita Ibu ingat Darmi. bila Iya. ternyata Darmis. perempuan ini. Oh iya, oke, Nyonya. siap. Ya, Ibu Darmi. Bagaimana Ibu Darmi? Yang mana lebih banyak yang pahalanya? Kasih Ustaz, utang? Ya, silakan. kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara mana lebih banyak pahalanya, sedekah atau memberi utang. Kalau menurut saya itu yang lebih banyak pahalanya memberi utang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu ibaratnya ada dua pahala yang kita dapatkan. Kenapa saya mengatakan? Pertama, kita memberikan hutang artinya kita membantu orang yang kesulitan. Kemudian yang kedua, jika nantinya kemudian hari tidak mampu membayarnya, kita ikhlaskan, artinya itu sudah dapat 2 pahala. Artinya kita mengikhlaskan yang tadinya karena mungkin tidak ada kemampuan untuk membayarnya, ya kita ikhlaskan itu. Artinya kan sedekah kembali, masuk lagi ke sedekah. Jadi makanya saya pilih yang memberi utang lebih banyak. Makasih. Oh begitu. Alhamdulillah. Oke. Coba, saya mau voting ini Pak Ustaz di sini semua ini. Saya mau voting ini, ya. Yang raise hand itu saya anggap memilih sedekah lebih utama. Yang raise hand ya, silakan klik raise hand. Pendapat saya. Oh Ibu Aji, silakan Ibu Hasni. Ya silakan. Kalau menurut saya itu lebih saya memilih itu membayar hutang. Bukan membayar, memberi. Kalau membayar masa wajib memberi utang. Memberi utang kepada sesama muslim misalnya atau kepada orang lain. Oke. Karena mendahulukan hal itu lebih bagus. Kenapa? Karena untuk membayar utang itu merupakan sesuatu yang wajib. Jadi kita memberikan kepada orang bagaimana caranya dia membayar karena merupakan kewajiban bagi dirinya. Sehingga kita katakan bahwa kalau kita memberikan utang kepada seseorang itu merupakan suatu bantuan yang sangat mulia, walaupun itu bagi mereka ada imbalannya, yaitu membayar, dan itu merupakan kewajiban bagi mereka. Jadi saya katakan bahwa itu lebih kita utamakan karena ada beberapa fungsi yang kita dapatkan. Pertama, kita membantu orang. Kedua, kita meringankan urusan-urusannya yang bisa menyulitkan bagi dia. Kemudian ketiga, bisa membantu rumah tangganya kalau dia dalam kesulitan di rumah tangga. Kemudian di sisi lain dalam pendidikan anak-anaknya misalnya itu bisa terselesaikan. Jadi saya katakan bahwa itu mungkin lebih utama kita memberi utang kepada seseorang atau kepada orang lain. Tapi kita ada solusinya. Kita tidak membuat ada perjanjian, ada pernyataan di atas kertas bahwa saya memberi ini, saya ikhlas memberi, tapi tidak sesuai dengan keikhlasannya membayar, begitu, atau ada perjanjian tiap bulan sekian dibayar. Jadi tidak memberatkan, jadi tidak ada pemberatan di situ. Mungkin seperti itu yang saya usulkan, Ustadz. Iya, terima kasih. Makanya kalau ada pemberatan, itulah nanti mengarah ke riba. Ada penambahan apalagi berlipat ganda, makanya ini. Jadi tidak ada apa namanya kalau tambahan. Ada kalau orang Makassar bilang bunga. Ada bunga.
mak bunga ya. Ada Jadi kita bunganya. tidak Iya, iya, iya. menetapkan hal yang seperti itu supaya saling memudahkan. Mungkin seperti itu. Oh, oke, cocok. Makanya ini nanti kajiannya Ibu Adriani, riba itu ada latar belakang begitunya itu. Mengangkat fenomena yang terjadi dan sebagainya. Dan mengapa asal-usul diharamkan riba. Tadi Pak Amiruddin ingin berbicara, tapi Pak Ustaz Iya, Pak. ada hak tak juga, silakan. Iya. Tadi saya menjelaskan tentang memberi utang. Memberi utang itu sebenarnya sangat penting untuk kemaslahatan rakyat karena memberi utang tapi tidak seharusnya berbunga. Memberi utang Iya. tapi dikembalikan secara membantu orang dengan utang tapi dia bisa kembalikan dia bisa juga tidak menambah bunga, tidak menambah lebih. Nah, itu barangkali kalau dalam Islam. Lebih Kalau banyak di pahalanya itu. koperasi biasanya ada bunga tapi itu Anda tahu nih apakah seluruh riba itu karena dia bermain di menggaji karyawan untuk diberikan pada orang untuk ada selisihnya tapi digaji karyawan dengan pengembalian SAU juga ada hasil SAU yang dibagi. Ada Iya. dua Berapa persen kalau biasa di itu Pak? Iya, bagus, bagus ya. Termasuk Iya, koperasi ya. Oh iya, iya. iya. Misalkan kita tanya Pak Trisno, berapa persen itu biasa bunga di koperasi Pak Trisno? Atau koperasinya 2%. UIN? Berapa 2%. mohon maaf, saya ini alhamdulillah tidak ada piutangku ini. Tidak ada di dalam kredit Saya juga belum Iya. pernah mencoba mensekolahkan itu karena saya selalu berhati-hati. Oh iya, 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 iya. Tidak sampai satu jika Minimal di tahun. Ustaz. Udah sampai 1 ya Ibu Haji ya. Iya, betul. Sekian persen Ji. Iya. Oh, sekian G-nya mau Sekedar saya ya. menggaji ya. Oke. Artinya tidak kemahalan. Misalnya kita ambil 1 juta, itu kembali 1 juta 50 Iya, ribu. 1.050.000. Oh iya, Hanya alhamdulillah. sedikit. Oke. Itulah sumbangsi pegawai ke koperasi. Oke. Sekarang ini ada 5 orang yang cerita, baru 2:3. Saya ingin lihat, mungkin kalau kita kasih kesempatan semua ini panjang ini, padahal kita juga mau kaji dan bahas, belum lagi merangkak ke teman-temannya lain ya, berapa ayatnya masing-masing, ayat tentang gender, ayat tentang musyawarah dan seterusnya, nanti kita lihat dulu. Saya hanya mau quotein dulu ini, ya. Oke, yang klik raise hand, dia mengatakan sedekah lebih afdol. Yang tidak raise hand berarti dia beranggapan memberi utang lebih afdol atau lebih banyak pahala dan berkahnya. Silakan. Tadi ya berarti kalau yang raise hand berarti tadi Pak Sirat 1. Oke, Pak Trisno. Ini pakar-pakar ekonomi mengatakan ya, sedekah lebih afdal ya. Oke, Bu Syirat. Oke, raise hand. Siapa lagi tadi itu? Ibu Adriani tadi raise hand dong. Ibu Adriani, saya kira sedekah lebih utama kita jadi raise hand. Iya Ustaz. Oh, oke. Oh, Ibu Mihlisa ini tidak raise hand ya, berarti menganggap beri utang lebih afdal ya. Oke. Ya, nanti kalau dari kanan Trisno ke koperasi nanti ke Ibu Mulisa saja ini. Ibu Mulisa itu kan tuan tanah ini jadi amam itu ya. Oh ya. Oh berarti lebih utama ya Ibu Lisa ya. Lebih utama memberi utang ya. Oh ya nanti siapa tahu datang Pak Trisno atau Pak Siraj ya kan. Oke. Oh berarti 4 yang memilih sedekah. Oke, yang lain ini apa ini? Yang lain ini tidak menjawab atau betul-betul utang ini lebih utama. Berarti 8 ya, 8 ya. Wah, 1:2 kalau begini. Oh, 1:2 ya. Oke, Ibu Ani. Oke. Oke ya. Tapi kalau tapi Ustaz, kalau dia pinjam 100 juta bagaimana? Jadi 100 juta. Iya, kalau pinjam utang 100 juta. Oh, padahal lebih utama apa tadi? Lebih utama sedekah ya? Lebih utama sedekah Ustaz. Ya, anggaplah sedekah 100 juta, pinjam 100 juta, ya kan? Kasih adil kita ya. Sedekah 100.000, misalkan Jumatan dengan kasih pinjam orang 100.000. Nah, ya kan? Oke. Tapi Ustadz, muncul pertanyaan saya. Oh iya. Saya, kalau kita memberikan sedekah
100 juta, Iya. kan tadi ambil perumpamaan 100 juta, ikhlas tidak. Iya, iya. Nah, Itu. ini Nah, anggaplah kita mungkin sama-sama keikhlasan ikhlas, di Bu, ya. situ. Ya, Anggaplah Ini sama-sama namanya ikhlas, sama-sama nah, ikhlas. kalau Jadi kita pembicaraan kita, memberikan utang kepada orang 100 juta, itu kan ada namanya kewajiban bagi penerima utang, dan itu wajib untuk membayarnya. Sedangkan kalau zakat, yaitu sedekah, itu sunnah. iya, Jadi saya bilang, oke. Zakat kalau wajib, Ibu. seperti apa, Ustadz? Oke. Karena Jadi pasti kita 100 ini anggap ada keikhlasan, apalagi sama-sama ikhlas ya, sama-sama ya, ikhlas ya. padahal Jadi itu sama-sama memberikan ikhlas. sesuatu harus sama-sama ikhlas. Sedangkan itu kita Iya. kasih 100 juta, kita menimbulkan suatu pertanyaan, ikhlas tidak? Itu bagaimana itu, Oke. Ustaz? Bagus. Kalau Coba saya, Jadi kita- ikhlas ini, Ayo, ikhlas Ustaz. ini 282. silakan. makanya Ustaz, Silakan. ya kalau saya supaya tidak ada persepsi seperti itu antara menghutangi dengan menginfakkan sama-sama posisinya posisi sama. Artinya dari segi fadilahnya sama. Ya, karena ayatnya juga sama mengatakan kalau menolong orang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya ketika kita membantu sesama itu juga sebuah kewajiban bagi kita sebagai makhluk sosial. Di sisi lain tentang infak ada ayat yang di surah Al-Munafikun kalau tidak salah, orang ingin dihidupkan kembali gara-gara ingin melakukan infak toh. Nah, artinya kalau saya pahami antara infak dengan membantu itu sama-sama utama. Jadi tidak ada yang diunggulkan, sama-sama. Kemudian yang kedua, kalau bicara pahala, pastinya pahala kan sesuatu yang abstrak. Ya tergantung dari kita niatnya ketika kita menolong ataupun ketika kita memberikan infak itu, Ustaz. Jadi di sini derajatnya antara infak dengan menolong sama, Ustaz. Seperti itu. Oh, iya. Ya, izin berkomentar juga ini, Ustaz. Silakan. Ini yang mulai ini pakar ekonomi ini sudah panas ini. Jadi ini kan Begini, sesuai dengan Ustaz, jurusan kita walaupun ini. memang Oke. pahala itu sifatnya abstrak, tetapi memang ada juga yang bisa dihitung, Ustaz. Oke. Ya, misalnya ya, kalau kita kan sholat karena memang ada dalilnya di situ. Misalnya kalau orang sholat di Masjid Nabawi misalnya, nah itu kan ada hadisnya yang menjelaskan bahwasanya keutamaan sholat di Masjid Nabawi berapa 100.000 atau saya lupa hadisnya itu, dan di masjid ini kan ada ya. Masjid kampus. Di Masjid Nabawi dan Masjid Betul. Masjid Makkah kan seperti itu, Ustaz. Nah, sebenarnya memang tidak bisa kita mau unggul-unggulkan karena semuanya ceritanya adalah baik. Bahkan dalam Al-Quran kan kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun secara konteks hari ini kita perlu juga melihat yang mana yang perlu kita utamakan. Ya kan? Ya, secara konteks pada hari ini menurut saya yang paling perlu kita utamakan itu adalah dengan bersedekah. Ya, jangankan tadi 100.000. Sudah banyak orang yang kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah itu lebih dari 100 juta. Ada yang triliunan malah. Nah, kemudian Ustaz, secara pendalilan yang saya pahami ya, mohon nanti ditambahkan Ustaz. Ada dalam hadis kan dijelaskan 3 amal jariah Ustaz. Salah satunya itu adalah sedekah. Ya, secara menurut konsepnya sedekah di sini yang dipahami Imam An-Nawawi itu adalah wakaf Ustaz. Secara ekonomi ketika dia wakaf itu sifatnya sesungguhnya berkembang. Artinya barangnya tetap ada, sudah berpindah kepemilikan, barangnya tetap ada, dan itu menguntungkan secara duniawi dengan pengembangan ekonominya, dan secara akhiratnya tentunya menjadi amal jariah. Nah, utang dalam konteks hari ini itu bisa saja menjadi beban bagi saudara-saudara kita kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika kita memberikan utang kepada orang, itu mereka akan berpikir keras bagaimana caranya untuk kemudian utang ini bisa dikembalikan. Ya kan? Nah, ini secara konteks pada hari ini memang yang perlu kita unggulkan adalah dengan berbagi tentunya. Berbagi. Ya, walaupun mungkin dalam tadi yang disampaikan Bu Sudarmi ada di surah Al-Baqarah itu, ketika orang itu tidak bisa memberikan pembayaran, maka diberikan dulu waktu tangguh.
Ya, diberikan waktu tangguh, kalau dia tidak bisa maka mengikhlaskan itu lebih baik. Nah, cuman yang sekarang itu Ustaz, kalau orang berutang luar biasa kan. Ya kalau dia minta diutangi luar biasa baiknya. Tetapi kalau dia ditagih luar biasa, dia marah kita Ustaz. Nah, ini Ya, yang menjadi ya. ini yang menjadi Marah-marah. masalah. Kita yang punya uang, dia yang marah. Ya, makanya kata Al-Quran supaya kita beranu tadayantum bidainin ila ajal tubuh tulis ya, Ya, tulis. Makanya ada jurusan perbankan, ya kan? Ada Wah, jurusan itu 282. jadi karena ada ilmunya itu harus ditulis itu memang tercatat gitu. Kalau perlu pakai materi ya supaya tidak bisa mengelak apa dan sebagainya. Oke. Semua benar, semua benar. Ya, oke. Tetapi kalau kita belajar dari Nabi Muhammad ketika beliau berisra Mi'raj, ya, ada dalam kitab hadis Ibnu Majah kalau tidak salah. Memang ini tidak sahih, tetapi minimal satu level di bawahnya. Ini namanya hadis Hasan. Mungkin Hasan li ghairi, ya hadis. Jadi bukan hadis palsu juga ini. Nah, ingat itu ketika Rasul berisra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan sesuatu fenomena tentang pahala atau dosa. Ya kan? Ketika Nabi melihat Allah berikan pahala kepada orang sedekah, ini semua ikhlas ini ya, semua ikhlas. Semua ikhlas. Jadi semua yang anggaplah semua ikhlas, semua lillahi ta'ala, ya kan? Semua ikhlas. Beda kalau tidak ikhlas, lain lagi persoalan, ya kan? Anggaplah semua ikhlas. Maka Rasulullah ketika berisra Mi'raj dalam kitab Ibnu Majah itu dikatakan bahwa Rasulullah melihat Allah berikan pahala orang 10 yang bersedekah dengan ikhlas itu 10 kali 10 lipat. kali lipat. Kali lipat, betul. 10 kali lipat. Orang yang utang itu 18 kali 18 lipat. kali, betul. 18. Jadi beda. Ya kan? Bertanya itu, kenapa itu Jibril? Kenapa itu apa dan sebagainya? Ya kan? Itu panjang penjelasannya itu. Nah, di antaranya karena orang yang mengutang itu butuh. Betul. Orang Betul. sedekah, saya bersedekah sama Ibu Muhlisa, banyak jiwa siapa tahu bilang, tersinggung ji. Iya kan, saya traktir coto Amin. nanti tersinggung ya. Kenapa kita traktir Kak? Saya biasa traktir. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau orang mau utang betul-betul, ini mukanya ini dia harus malunya ini dia harus dia tanggalkan karena mungkin mau bayar SPP, mau masuk sekolah, ada uang pangkalnya, atau mau menikah anaknya, ya ditanggalkan itu. Ditanggalkan gitu ya. Jadi ada faktor butuh dan sebagainya. Dan ikhlasnya, nanti ikhlasnya, orang sedekah itu orang ikhlas, Ji. Ya kan? Karena tidak ada diharap. Nah, yang Betul. paling bagus, kalau orang berutang, kasih utang orang, baru dia ikhlas. Itu yang paling bagus. Tapi lebih bagus lagi, kita orang Bugis Makassar ini ada namanya inrang tasisingara. Ada inrang utang yang tasisingara. Apa ya contohnya ya? Misalkan ini. Di Makassar itu ada biasa sunatan. Ya kan? Omnya kasih amplop, mohon maaf, 500.000. Ya kan? 500.000 atau apa. Dicatat itu. Betul kan? Dicatat kan? Dicatat itu namanya utang tasisingara. Itu inrang tasisingara. Itu namanya utang yang tidak dianu. Nah, terkadang itu menjadi utang bagi kita itu. Wih, utang ini apa dan sebagainya. Ya kan? Tapi tidak bilang dia utang. Bila saya berhutang, tapi kita kan merasa tidak enak. Dia tahu kemarin dia amplopnya 500.000, amplopnya 100.000. Kita juga ya minimal sama 100 atau mungkin lebih tinggi lagi sedikit, ya dan seterusnya. Ada budaya-budaya begitu. Cuma hati-hati jangan memberatkan sampai-sampai kita memaksakan, ya dan seterusnya. Kalau ulama sufi, ulama sufistik atau ulama spiritual, dia lebih suka kasih utang, tetapi dia niatkan sedekah. Jadi dia tidak peduli, ini tidak bisa ditiru, ini teorinya Pak Siraj, ya. Orang-orang tertentu juga begini, dia kasih utang orang, misalkan kasih utang orang 100.000, dia berusaha supaya kasih utang orang, biarlah orang itu menganggap itu utang, tetapi saya berniat itu sedekah. Utang tetapi sedekah. Jadi saya tidak peduli lagi nak bayar atau tidak nak bayar, oke. Tapi saya juga mungkin menjaga
supaya dia juga berusaha. Makanya ada biasa orang, iya, saya terima paling ini anu utang tadi 100.000, tapi oke, saya lihat lebih butuh ke kemanakanku, jangan makin bayar ke, ilas kami, kurela kami. Ada prinsip-prinsip begitu, ya. Tapi kalau tidak bisa begitu, butuh juga istilahnya dunia juga ini, itu perkara-perkara spiritual itu memang itu, ya. Kalau belum mampu di makom tersebut, ya apa boleh buat, tidak apa-apalah, ya, tidak apa-apalah, sewajarnya saja. Ada memang hadisnya itu, Pak Mahrus. Ada memang hadisnya, ya. Jadi boleh-boleh saja itu. Jadi Ya, memang betul. sedekah sama-sama mulia, sama-sama mulia. Tadi malam Ibu Ani sholat 2 rakaat. Oke, kita semua tidur. Sebentar, Ibu Ani lagi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid. Bedanya ada di siang hari, di malam hari. Ada sholat tahajud, ada sholat tahiyatul masjid. Anggaplah Ibu Ani ini sama-sama ikhlas. Ya, bacaannya juga sama-sama Al-Fatihah dengan trikul. Itu saja, sama-sama bacaannya. Oke, sama-sama ikhlas, sama-sama khusyuk, bahkan sama-sama menangis, sama-sama lah. Yang mana lebih banyak pahalanya? Maka ulama kita berkata, al-ajru ala qadril masyakkah. Pahalanya itu lebih banyak yang besar perjuangannya. Kalau tahiyatul masjid sebentar sholat duhur, ya biasa. Tapi di malam hari orang semua ngorok, baru kita terbangun, itu hebat. Berarti pengorbanannya lebih banyak. Kalau begitu, barakahnya juga, pahalanya juga lebih banyak. Sekedar bersedekah tidak diingat. Kembali uang kita tidak diingat. Betul. Tidak ada yang lagi diingat. Kita ikhlaskan kepada Allah. Tetapi lebih hebat kalau orang kasih utang. Oke, betul dia akadnya utang, ya, akad syariatnya utang, tetapi dia sudah misalkan meniatkan sahabatku ini, jangan saya ucapkan ini, tetapi biar nih, nama aja juga tagi-tagi misalkan, ya, anggaplah misalkan kayak melintir maki ini, ya, kayak melintir maki, atau apa, walaupun tidak kayak melintir, tetapi hati kita juga sudah kayak melintir, ya kan, sangat 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 lapang, tidak usah itu, ya. Tak usah diingat apa dan sebagainya. Ya, kita ikhlaskan saja dan sebagainya. Lah, tapi ini lagi-lagi tentu kalau pendekatan ekonominya beda. Tapi inilah berdasarkan persaksian Nabi Muhammad dalam kitab hadis Ibnu Majah, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, dan seterusnya, ya. Tapi memang ini ilmu-ilmu begini tidak boleh juga disebarkan, ya. Disebarkan nanti kalau begitu, ayo di hutan di sini deh, nak dibayar aja deh. Gitu, nanti juga tidak tahu diri juga, ya kan? Itu juga. Makanya ada biasa ilmu-ilmu kita yang tahu. Ada juga ilmu-ilmu kita yang tahu atau kita saja niatkan, biarkan dia kasih. Seperti kalau kita didik anak kita kan, kenapa dilarang begini? Susah kita jelaskan, kenapa begini nak, begini nak. Iya kan? Kita berdebat dengan anak kita, Bu, bintang itu kecil. Nah, bilang makna, tidak nak, bintang itu besar. Mau kita jelaskan itu anak-anak tak yang masih TK. Bagaimana itu planet besarnya? Salah lagi Pak. Bintang kecil di langit. Bintang kecil itu ada lagu apa? Iya kan? Kita bilang bintang besar ini dia jariku ini tanganku iya kan? Mana besar dengan bintang? Mau kita jelaskan itu? Oh, ada begini, ada begini, planet terdiri dari begini. Anak TK yang maki, ya kan? Ada juga terkadang ilmu-ilmu apalah, ilmu apa namanya istilah kita ya, ilmunya penderita, ilmunya ulama-ulama kita, karena ada namanya orang khawasul khawas, ya. Ada orang awam level pertama, ada namanya orang khawas level kedua, ada namanya khawasul khawas level ketiga. Semuanya benar. Jadi kita ini semua baik. Jadi kita tidak berbicara tentang orang kafir, orang munafik. Kita hanya berbicara kebaikan ibadah. Tapi kira-kira yang mana lebih banyak barakahnya, yang lebih banyak pahalanya, yang lebih dicintai oleh Allah. Tentu ada level-levelnya. Kenapa beda-beda? Saya berikan contoh. Anak TK, kalau ada tugasnya, dia menulis pakai pensil. Ya. Sudah masuk SD kelas 3, apalagi masuk SMP, mengerjakan tugas pakai pulpen. Oke. Sekarang kuliah
bukan lagi siswa tetapi mahasiswa, ada tugasnya bukan pensil, bukan pulpen, tetapi di print out atau lewat makalah, diketik. Ya kan? Pertanyaannya, yang penting sama-sama kerja tugas. Anak TK kerja tugas dengan pensilnya, anak SMP kerja tugas dengan pulpennya, anak kuliahan kerja tugas dengan ketikannya. Yang penting sama-sama kerja dan sama-sama diterima, itu bagus. Tetapi beda level. Anak TK beda levelnya dengan SMP. SMP juga beda levelnya dengan kuliahan. Tapi sama-sama sama-sama mengerjakan tugas. Jadi terkadang ada begitu. Ya, terkadang ada begitu. Contoh, satu saya berikan contoh. Karena dalam Al-Quran itu surah Al-Waqiah, Allah bagi memang sendiri atas 3 macam. Wa kuntum azwajan salasa. Kita ini terbagi atas 3 makom. Ya kan? 3 makom. Oke. Jangan berkira cuma 2 ya. Ini 3 tingkatannya. Kita berikan contoh misalkan syukur. Kalau orang bersyukur itu sudah baik. Tapi syukur level pertama, nanti banyak nada apa, baru syukur. Itu level pertama itu. Yang jadi masalah, kalau banyak nada apa, baru tidak bersyukur. Itu namanya kufur. Kufur. Kufur nikmat namanya. Banyak nada apa, kufur nikmat. Nanti lama-lama nanti istidraj namanya itu. Oke. Banyak nada apa, baru dia bersyukur. Oke, level pertama. Level kedua, biar sedikit nada apa, itu kasihan ojol, tukang beca atau apa pemulung, sedikit je nada apa itu. Tapi mungkin dia bersyukur, inilah rezeki dari Tuhanku. Bahkan saya dengar beberapa yang lalu itu ada tukang pemulung, apa istilah kita ya, payabo di Jawa, alhamdulillah naik haji, ya. Dia sedikit tetapi bersyukur misalkan, masya Allah. Maka itu level kedua. Kalau kita nanti diberikan oleh Allah gaji banyak baru bersyukur, level pertama. Kalau tidak bersyukur itu level 0, kufur, ya. Nah, kalau sedikit gaji kita, maka itu nama sedikit tetapi sedikit kita dapat. Kita sudah kerja keras tapi sedikit kita dapat, apa boleh buat. Apalagi di pekerja-pekerja borang ini. Kalau pekerja-pekerja borang ini minimal syukurnya level kedua ini. Level kedua. Tetapi kira-kira Pak Siraj, syukurnya orang level ketiga apa ini Pak Siraj? Menurut tak? Ibu Lisa yang lebih paham itu Pak Kiai. Oh, Ibu Lisa, coba Ibu Lisa. Ibu Lisa ini memang ahli perbandingan agama ini. Ahli. Kira-kira kalau level pertama syukurnya banyak pindah dapat baru bersyukur. Level kedua lebih tinggi lagi, walaupun sedikit dia banyak dia bersyukur. Nah, kira-kira saya sudah membangun logika ini, alur. Kira-kira Ibu Lisa, kalau syukurnya orang level ketiga, khawasul khawas, ini level-level penderita ini. Oke, makasih banyak Ustaz. Kalau kita berbicara syukur berdasarkan level itu mungkin secara persepsi setiap personal itu akan beda. Namun ketika kita menggunakan ilmunya, rasionalnya saya, karena kami ini anak teknik selalu berbicara secara rasional, ukuran-ukuran itu harus pasti dan tidak boleh terjadi miss atau perbedaan ukuran. Level tertinggi dari objek atau ikhlas itu adalah dan bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan apa yang Allah berikan dan titipkan kepada kita, kita tidak mengeluh. Artinya begini, kita sudah dikasih rezeki, bersyukur Ki, karena apa dikasih, cuma ada ikut di belakangnya. Weh, kasih nah. Dia pernah gena melu ngopi tambah cek deh. Belum cukup dia rasa. Bersyukur dengan apa tapi masih beranggapan bahwa kita masih butuh sesuatu yang lebih. Namun yang seperti contoh yang tadi Ustadz katakan bahwa seorang pemulung mampu berangkat haji, saya rasa dia itu sudah berada di tingkat syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Dengan cara apa? Mensyukuri dengan yang dia telah dapatkan. Dengan cara ya itu Allah tadi menjawabnya, memberikan jalan untuk berhaji. Kalau mau dipikir secara rasional, mana bisa seorang pemulung dengan penghasilan perharinya saja terkadang tidak cukup untuk dirinya bisa menunaikan ibadah haji. Dibandingkan kita ini yang ASN, teman-teman dosen,
yang penghasilan itu cukuplah untuk kita sebulan, kenapa kita belum bisa haji? Satu, karena belum panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah mungkin kita belum dipanggil karena itu tadi kita belum bersyukur secara utuh akan apa yang nikmat Tuhan berikan. Mungkin menurut saya seperti itu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Itu juga cara bersyukur atau indikator ya. Indikator orang bersyukur tidak mengeluh ya dan sebagainya. Kalau dalam kitab Sarul Hikam itu ulama spiritual mengkaji kalau tingkatan pertama itu syukurnya nanti kalau banyak, tingkatan kedua itu syukurnya sedikit, nikmatnya sedikit. Nah, kalau level ketiga ini ya, Ibu Lisa dan semuanya, orang yang bersyukur level ketiga tidak melihat nikmat. Terserah nikmat besar atau nikmat kecil, rezeki banyak, rezeki sedikit. Karena apa? Karena orang yang di level ketiga tidak melihat makhluk. Jadi indikatornya, ya ukurannya, kalau kita lihat ini cuma makhluk, ini kan rezeki makhluk, nikmat ini makhluk. Tetapi level ketiga, dia lihat sang pemberi, yaitu Allah, sang pemberi nikmat, sang pemberi rezeki. Kalau itu adalah pemberian dari Allah yang saya cintai, dari kekasih yang saya sayangi, apapun dia kasih, Kak, banyakkah, sedikit, atau bahkan dia tes-tes saja dengan musibah, tapi itu adalah pemberian dari sang kekasih, bagaimana? Itu saya terima, itu saya syukuri. Itu ya. Ada menarik, Jadi Ustaz, tapi susah yang ini. Yang surah Kenapa Sukun Pak Siraj? itu. Lain Kenapa? sakartum lazidannakum. Ya Barang betul siapa juga. Itu yang nanti mensyukuri, aksiologi dari syukur. ya barang Aksiologi siapa dari yang syukur. mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan. Nah, Iya. katanya Pak Trisno, istri itu harus disyukur supaya bertambah, ya itu bagaimana itu? Gayaan aja itu. Tidak ada istri, dah kapan di situ di sampingnya jadi bilang begitu. Karena katanya kalau Gayaan tidak aja. disyukur tidak bertambah. Ya. Bagaimana itu, Gus Darmi? Betul Teori. ini. Menurut Mama Dede itu Istrinya. pendapat tersebut adalah laki-laki genit. Kesalahannya kalau tidak disyukuri maka kubur nikmat, Pak. Siksa. Kayaknya Pak Siroj mau ini kayaknya ini. Enggak, ini Pak Marus Siroj. kita menafsirkan ayat karena ini katanya dengan begitu. syukur tadi kan. Iya. Pak Siroj ini bersyukur ya, sudah punya istri satu Pak Siroj. Karena bersyukur mungkin berat badannya istrinya ditambah. Ya, bukan jumlahnya tapi berat badannya ya. Berat badannya dikasih tambah lebar mungkin. Tapi ya. tidak diterima itu sama Allah, Ustaz, karena syukurnya itu beda, niat syukurnya itu beda. Syukurnya dia karena hanya mau menambah istrinya, bukan bersyukur mendapatkan istri. Jadi kalau kita lihat ayat itu, yang bersyukur itu adalah manusia. Yang menambah di ayat tersebut dikatakan azidanna, yaitu aku, yaitu Allah. Berarti yang bersyukur itu adalah suami, yang menambah itu bukan suami, Allah. Ya, iya. Iya kan? Makanya jangan dipaksakan, jangan apa dan sebagainya. Iya itu, jadi pahami. La azinakum berarti bukan kita yang menambah. Kita bukan yang menambah. Kalau bahkan minta tambah, itu tidak bersyukur. Ciri-ciri tidak bersyukur itu mengeluh, minta tambah. Itu. Tetapi kalau bos kita, yaitu Allah sebagai bos kita ini, Tuhan kita yang tambah, itulah apresiasi Allah, aksiologinya orang yang bersyukur. Dan sebagainya. Ya, itu jawaban singkat saja. Belum lagi ada kajiannya, ya. Tetapi kalau ada ayat-ayat begini ya, ibu-ibu semua ya, Ibu Darmi, Ibu Asni, Ibu Lisa, Ibu Hesti, Ibu Mubashira, Ibu Ani, ya. Tapi juga harus terima kalau memang ada ayat tentang poligami, ada ayat tentang poligami. Tetapi itu pilihan, tetapi tidak mesti kita ikuti. Ya. Jadi saya harus adil ini. Saya lihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun di hadis, betul itu ada ayatnya atau ada hadisnya. Tetapi agama terkadang itu adalah pilihan. Jadi Ibu Darmi, Ibu Lisa dan sebagainya, yakinilah betul ada ayat firman Allah, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada ayatnya betul, ada ayatnya. Tetapi ada kan namanya pilihan. Kunut atau tidak kunut? Pilihan. Dua-duanya ada hadisnya.
Bismillah jahar, bismillah sir, bahkan tidak bismillah. Tiga-tiganya ada riwayatnya. Pilihan. Ya kan? Doa iftitah. Sampai 10 macam doa iftitah. Pilihan. Yang mana mau dibaca? Allahumma bait baini atau Allahu akbar kabira atau subhanaka Allahumma inni as'aluka, itu ada banyak sampai 10 itu doa iftitah. Silakan pilihan. Nah, yang jadi masalah kalau kita ingkarul ayat atau ingkarus sunnah. Jangan mengingkari bahwa ada ayat begitu. Jangan mengingkari bahwa ada hadis atau Nabi pernah begitu. Tetapi pilihan silahkan. Sama ya, kita diundang ini Ibu Ani di rumahnya makan sate, ya terserah. Di situ ada 10 macam sate. Terserah kita. Mau makan sate unta, mau sate kambing, ya kan, sate ayam saja. Karena kita asam urat misalkan atau ambarata semua, ya terserah kita. Pilihan. Yang mana kita mau pilih. Tetapi ada betul sape disediakan oleh tuan rumah. Nah, itu juga. Ayat tentang ini ada. Tapi pilihan, mau tidak. Sama nanti, kalau kita nanti dalam aspek pendidikan, aspek ekonomi, manajemen, ini ada teorinya tentang ini. Ini ada ayatnya tentang ini. Tetapi ayatnya ini ada 2, ada 3. Kira-kira ayatnya mana ya yang cocok kita gunakan di tempat kita ini? Semua ayat berarti semua baik. Tinggal kita lihat ayat ini peruntukan untuk ini. Ayat ini konotasinya untuk ini. Oh, kalau begitu karena sifatnya organisasi kita adalah A, berarti cocoknya mungkin adalah yang begini. Nah, coba berikan contoh. Ulama juga begitu. Yang membatalkan wudhu. Kalau Imam Syafi'i sedikit-sedikit bersentuhan batal. Iya kan? Iya kan? Kalau Imam Malik tidak, mohon maaf, nanti berhubungan suami istri nanti batal. Ternyata Imam Malik bilang begitu, tahu juga riwayat dari yang disampaikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga tahu juga riwayatnya Imam Malik. Ya kan? Bahkan berguru kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik karena tinggal di Madinah, tinggal di Hijaz, tinggal di daerah Mekah, Mekah kan tidak ada sungai. Apalagi di Madinah juga bahkan tidak ada air Zam-Zam dulu. Sekarang sudah ada kan, dialiri. Berarti terbatas air. Kalau mengikuti riwayat yang mengatakan sedikit-sedikit batal, baru airnya terbatas, bagaimana aplikasinya dong? Maka sebagai ulama di Madinah ketika itu, dia berfatwa, kalau begitu kita pilih pendapat yang kedua. Nanti batal kalau berhubungan suami istri. Kalau di pasar tidak sengaja, di jalanan bersenggoran tidak sengaja. Ini jauh menarik. Nanti batal ketika ini jauh menarik. Ini batal ketika berhubungan sama istri. Jadi kalau bukan sama istri tidak batal kira-kira ya. Oh, berhubungan suami istri itu ya dua maknanya Pak Sirot. Bisa artinya suami istri yang melakukan atau melakukan zina juga itu seperti hubungan suami istri ya. Ya, itu perumpamaan itu ya. Tapi Pak Siras tahu itu. Nah, begitu. Kalau Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Baghdad itu 2 sungai yang banyak di situ. Ada namanya Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Berarti banyak airnya di Syafi'i itu, di negerinya itu Baghdad. Pindah lagi ke Mesir. Mesir juga ada sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil. Banyak juga air. Makanya Imam Syafi'i istiqomah mengatakan kalau begitu kita sedikit-sedikit batal. Ya, sengaja tidak sengaja, yang penting bersentuhan, indikatornya bersentuhan, yang penting bukan kuku dan bukan rambut, ya kan, bukan mahram, yang penting bersentuhan, tidak ada kain yang menghalangi, itu anunya empirisnya itu ukurannya batal. Wajar. Kenapa? Di kampungnya Imam Syafi'i di Baghdad maupun di Kairo ketika pindah banyak air di dalamnya. Pertanyaannya, Indonesia bagaimana? Makassar ada Sungai Jenek Berang, ada Sungai Tallo. Belum lagi sekarang sudah ada PDAM, ya kan? Dan seterusnya. Belum lagi ada sumur bor, sumur apa dan sebagainya. Makanya Indonesia cenderung pendapat Imam Syafi'i yang banyak airnya. Ya, banyak di air Indonesia. Tidak Ji. Ya kalau begitu ikuti. Itu secara aspek sosiologi ya. Kalau begitu kita ambil riwayat yang diusul oleh Imam Syafi'i. Sedikit-sedikit batal. Banyak di air. Tapi negara-negara padang pasir, jangan coba-coba pendapat Imam Syafi'i. Jangankan berwudu. Minum saja susah. Ya kan? Makanya dia pendapatnya mungkin Imam Malik atau Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Bisa begitu. Ya, jadi saya bilang begini. Jadi riwayat atau apa kita bisa situasikan tergantung apa pilihan kita. Yang penting sama-sama hadis, sama-sama ayat,
Silahkan pilih yang mana. Ada pilihan, ada menu. Tidak semua menu kita ambil. Silahkan yang mana favorit kita, yang mana cocok, yang kita yakini, dan seterusnya. Ibu Lisa, silakan. Pak Ustadz Tabe, tadi kita menyampaikan bahwa terkait tentang batalnya wudhu. Itu dilihat dari konteks topografi suatu wilayah. Di mana ketika berbicara Mesir dan Baghdad itu semua pokoknya batal wudhunya karena kondisi wilayahnya banyak air. Sekarang kita menyebutkan tadi Indonesia lebih kepada Imam Malik bahwa semua batal kalau bersentuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa ada kondisi tertentu di Indonesia di mana masa kekeringan itu ada? Beberapa waktu lalu di BTP itu asli itu kering kerontang, bahkan penjual-penjual air galon itu tidak mendapatkan suplai air bersih bahkan dari PDAM. Ini kira-kira bagaimana konteksnya? Apakah masih diberlakukan dalam konteks wilayah secara universal Indonesia atau kita memakai konteks wilayah mengkhusus? Mungkin itu pertanyaan sederhana saya, Ustadz. Makasih. Ya, oke. Untuk wilayah. Jadi itu tadi kajian sosiologinya, ya, kajian sosiologinya, sebab musabab, oke, sebab dan akibat, kenapa Imam Syafi'i lebih memilih pendapat itu. Dan Indonesia, selain karena aspek airnya banyak seperti negaranya, wilayahnya Imam Syafi'i, karena dulu juga orang-orang Gujarat dan sebelumnya yang mengajarkan Islam di Indonesia, nenek moyang kita mendengarkan ulama-ulama ketika itu yang memang dulu ketika itu Syafi'i juga, Syafi'i, ya. Karena di Masjidil Haram sebelum rezim sekarang itu Masjidil Haram dulu itu Syafi'i, kunut Bismillah jahar. Jadi kalau ada golongan di luar sana mengatakan saya kunut karena ikuti Arab Saudi, tunggu dulu Arab Saudi pernah juga Bismillah jahar. Sekarang Arab Saudi Bismillahnya sir. Dulu pada periode Imam Malik bahkan tidak Bismillah. Jangankan sir, karena Imam Malik menganggap Bismillah itu bukan bagian surah Al-Fatihah. Nanti Alhamdu ayat pertamanya. Kalau kita meyakini Bismillah itu ayat pertamanya. Ya. Jadi tidak langsung kita berpendapat berdasarkan wilayah. Sekarang aspek fikihnya bagaimana? Bolehkah kita lintas mazhab? Bolehkah kita perbedaan atau mengganti mazhab? Jawabannya saya teringat diskusi dari Prof. Hashim Aidit dengan Pak Kiai Baharuddin. Prof. Hashim itu adalah salah satu pakar syariah atau hukum. Pak Kiai Baharuddin ketika itu adalah ketua MUI Makassar sampai sekarang. Ketika itu dia berbicara tingkat tinggi. Salah satu pembicaraannya, saya di sampingnya yang nguping-nguping saja. Alhamdulillah juga diizinkan. Ya, dengar Mina. Ya, ini. Apa Nabi bilang beliau? Boleh-boleh saja. Seorang lintas mazhab. Wudunya mungkin mazhab ini. Sholatnya mazhab ini. Tetapi beliau meyakini berdua. Yang penting ingat ini nak. Jangan cuma berdasarkan hawa nafsu atau ikut-ikutan. Harus ada argumentasinya. Masa wudunya Imam Malik saya ikuti. Harus Anda yakin. Berdasarkan keilmuan. Mungkin riwayatnya lebih sahih. Sholatnya, takbirnya Imam Syafi'i yang kuikuti. Harus Anda yakin. Bukan karena ikut-ikutan. Mungkin riwayatnya ini yang lebih sahih. Menurut ilmu Anda. Makanya harus punya ilmu. Kalau orang pakar, karena banyak ilmunya, dia mungkin sudah tahu bagaimana meneliti hadis sahih, sudah tahu bagaimana membedakan hadis palsu, sudah tahu membedakan ini dan sebagainya. Jadi tinggal dia enak, ya kan? Bagaikan chef, dia tinggal meramu yang mana yang cocok bagi saya, yang mana lebih saya yakini dan seterusnya. Ya, kalau misalkan tergantung wilayah tersebut, di situ ada dua pendapat. Ibu Liza, kalau pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh lintas agama, lintas mazhab, kalau begitu tetap istiqomah terhadap Imam Syafi'i. Istiqomahnya apa? Batal. Wudu apa boleh buat? Tayamum misalkan. Ya kan? Tetapi
setelah diskusi Prof. Hashim dengan Pak Kiai Baharudin, ya, dalam keadaan tertentu yang penting tidak berdasarkan hawa nafsu dan ikut-ikutan, tapi ada argumentasi, termasuk mungkin argumentasi atau sebab musabab yang disampaikan tadi Ibu Lisa, ya kan, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu ikut-ikutan. Kenapa tidak? Memungkinkan saja. Pak Ceklik ini batal wudhuku, ya apa boleh buat? Nah ini. Cuma yang ini yang banyak salah Ibu Lisa. Orang sekarang ini umroh atau haji, langsung berbondong-bondong orang Indonesia, banting setir bermazhab Maliki. Wih, Imam Syafi'i itu kalau bersentuhan batal wudhu. Bagaimana nih kalau bertawaf Ki? Apalagi suami istri, apalagi banyak rombongan di situ, ya kan? Bagaimana? Bersentuhan Ki, Imam Syafi'i batal Ki itu pergi berwudhu. Kalau ada yang mengatakan banting setir, belum khatam kajian Imam Syafi'inya. Kenapa? Dalam bab terakhir kajian wudhu Imam Syafi'i dikatakan di antara rukhsah, ada namanya rukhsah. Rukhsah itu artinya dispensasi. Imam Syafi'i juga tetap kalau dalam keadaan normal batal itu bersentuhan, tetapi Imam Syafi'i mengatakan dalam keadaan umrah atau tawaf haji, maka orang yang bersentuhan secara tidak sengaja itu tidak batal menurut versi mazhab Syafi'i. Berarti tak usah banting setir kalau begitu. Tak usah banting setir. Ya, bilang langsung kalau saya pergi umrah banting setir kalau begitu, ikuti semua salatnya Syafi'i, Maliki, jangan Syafi'i, wudunya juga Maliki, tidak. Ternyata Imam Syafi'i juga kalau tawaf juga ternyata tidak batal Ji kalau tawaf, karena tawaf itu tidak ada yang bilang hawa nafsu atau apa. Orang-orang menangis itu kalau orang bertawaf menangis ya kan, Allah diingat, tidak ada yang lain. Bahkan mama di rumah apa tidak ada yang diingat itu, ya. Tidak utang bahkan dilupa itu kalau sudah ada di Ka'bah itu Allah mami diingat. Orang munafik, orang musyrik itu, orang kafir itu yang tidak menangis kalau melihat Ka'bah pertama kali. Pasti itu mami diingat, Allah diingat itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Cuma masalah Ibu Lisa, kita di Indonesia susah itu permanen satu mazhab saja, susah. Misalkan jamaah haji atau dimanapun kita di dalam pesawat, silahkan pengumuman, ya kan? Silahkan kita sudah memasuki waktu sholat duhur atau asar. Oke, karena kekurangan air di pesawat kan, silahkan bertayamum. Bagaimana tayamumnya? Yang kita biasa lakukan apa? Di dinding-dinding pesawat, di kursi. Mohon maaf, itu bukan cara tayamum Imam Syafi'i. Ya, itu cara tayamumnya Abu Hanifah misalkan. Ya. Cuma biasa kita campur-campur. Kalau Abu Hanifah itu tayamum, muka saja dengan ini. Telapak tangan. Telapak tangan. Kalau Imam Syafi'i tayamumnya sampai siku. Sampai siku. Oke? Kalau kita Imam Syafi'i, tidak boleh sembarang debu dipakai. Harus dikatakan so'idan thayyiban, debu yang betul-betul dijamin. Saya ingat sekali itu kakek saya itu. Tiba-tiba turun ke dasar sumur, kemudian ambil itu tanahnya, kemudian dia jemur itu tanahnya, oke? Kemudian dia simpan di tempat tertentu, baru dijadikan itu sebagai alat tayamum. Ini debu yang diyakini bersih. Karena itu, oke? Jadi kalau kita cuma berbaik sangka, mungkin ini di kursi tidak ada di kapan kotoran, pakai mie tayamum, mungkin di dinding pesawat ini tidak ada di kotoran, ya pakai mie tayamum. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh sembarang, harus betul-betul valid, terjamin itu. Siapa tahu ada virus di situ, ada yang pernah apa tapi kering nih, apa kita tahu kan nih dan sebagainya. Tapi rempong ini Imam Syafi'i rempong. Memang secara syariat dia sangat ketat dan mungkin suci sekali, tetapi dalam keadaan tertentu rempong. Sekarang juga sudah jarang itu ada namanya alat tayamum versi Syafi'i. Kotak-kotak itu besar, saya pernah melihat itu, diperlihatkan oleh Pak Kiai Mustamin ketika dia sementara sakit dan bertayamum, dia perlihatkan ada bantalannya dan kumpulan tanah debu di situ. Dia katakan inilah alat tayamum versi Imam Syafi'i. Harusnya kita kalau betul-betul fanatik dengan Imam Syafi'i, tayamumnya harus dengan debu yang betul-betul terjamin. Kalau di dinding atau di bajunya di orang atau di kursi, itu menurut versi mazhab yang lain. Tetapi kita susah begini.
itu tadi rempong atau kita kewalahan dan sebagainya. Kalau begitu, nah, boleh-boleh saja kita kadang-kadang mazhab ini, kadang-kadang mazhab ini, kadang-kadang mazhab ini dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi ini adalah pro kontra kalau kalangan fikih, ya. Dan ingat, kita memilih bukan perkataan atau ikut-ikutan saja, tetapi tentunya ada argumentasi. Yang mana lebih sahih, yang mana lebih kita yakini. Nah, tapi ingat, konsep moderasi, apapun yang kita pilih, jangan paksakan orang lain untuk mengikuti kita, ya. Ini saya pilih, tetapi Anda mau ikut terserah. Ini pilihan saya, ya, dan seterusnya. Mungkin begitu Ibu Lesa. Jadi dua versi, bisa kita tetap istiqomah mazhab Syafi'i, apa boleh buat tayamum, bisa juga itu tadi lintas, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau jalan tengahnya sebenarnya kalau orang awam itu tidak boleh lintas mazhab. Karena orang awam kan istilahnya keilmuannya masih kurang, tidak tahu, ya apa boleh buat, istiqomah saja dengan satu mazhab, ya. Tapi kalau istilahnya ekspermi atau sudah tahu apa dalilnya masing-masing, seperti Ibu Lisa, begini-begini ternyata ada dalilnya, dua-duanya ternyata sahih, ada riwayatnya, ada hadisnya, ya istilahnya tidak taklid buta, tidak ikut-ikutan buta, ya tidak semata-mata follow-follow nebeng-nebeng, ada argumentasi ilmiahnya, kenapa tidak? Boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja kita lakukan begini, yang penting tidak menyalahkan dan tidak memaksakan orang lain tentunya. Mungkin begitu. Ya. Ini baru sampai Ibu Adriani ini ya, belum bisa absen sampai ini. Kita lama tadi di ini sedekah ya. Pak Ustaz. Dan masih ada lagi? Kalau begitu. Tidak, saya ini ya masalah utang tadi dengan pahala Pak Ustaz. Oh iya, bagaimana jika ada kasus seperti ini, kan tadi itu mengatakan bahwa kalau misalnya kita memberi utang dengan syarat tidak memberikan dan pada akhirnya nanti kita hilas, ya itu dapat pahala. Nah, bagaimana misalnya kalau kasus seperti ini? Misalnya saya sudah memberikan utang, kemudian dan awalnya itu yang saya berikan itu sudah berjanji bahwa 3 hari akan dikembalikan, tetapi sampai 3 hari itu tidak dikembalikan. Nah, pada akhirnya setelah berbulan-bulan bahkan sampai tahunan, kemudian saya mengingatkan ke orang yang saya berikan utang tersebut. Namun itu tidak ada juga niat baiknya untuk mengembalikan utang tersebut. Nah, pada akhirnya mungkin karena ya secara manusiawi saya marah dan bahkan sampai di luar kendali karena itu tadi tidak, padahal sudah berjanji. Nah, bagaimana hal seperti pada akhirnya karena saya sudah marah-marah juga dan tetap tidak dikembalikan, pada akhirnya saya mengambil berkesimpulan ikhlaskan saja. Nah, bagaimana seperti itu Pak Ustadz? Kan yang tadinya sudah marah-marah, bahkan sudah di luar kendali, ada kata-kata mungkin yang tidak ya. Kemudian pada akhirnya di titik terakhir karena mungkin sudah jenuh juga mengingatkan, tetapi tetap tidak ada niat baiknya juga. Tadinya saya ikhlaskan saja. Nah, bagaimana hal seperti itu? Apakah tetap saya yang selaku memberi utang tetap mendapatkan pahala atau bagaimana? Makasih, Ustaz. Secara syariat Ibu Darmi ini ya bisa juga disalahkan karena hak tak memang. Ada namanya hukum ekonomi, hukum ekonomi syariah. Hukumnya ya tentang ini ya boleh-boleh saja kita menagih, ya kan? Aspek fikihnya, syariahnya, boleh-boleh saja itu hak tak, ya. Adapun pahalanya, saya melihat kasus ini mungkin Ibu yang memberikan utang ini, siapapun itu, tanda kutip mungkin terpaksa mami ikhlas. Apa boleh buat? Terpaksa ikhlas. Jadi namanya ikhlas itu tanda kutip tidak terpaksa. Namanya ikhlas seperti mau sholat, niat ikhlas, niat yang ikhlas di awal. Ya, oke, awal. Ya. Kalau mau berbicara barakah atau pahala, karena sudah ikhlas, mungkin kita berbaik sangka kepada Allah,
itu juga sudah dapat pahala. Tapi orang spiritual untuk menghindari aspek ini atau sudah mempertimbangkan ini orang ini, ku tahu ini besok-besok pasti tidak ada bayar. Dari awal atau memang nih, ya kan? Kalau begitu, makanya orang spiritual itu terkadang kalau begitu ikhlaskan memang dari awal. Ikhlas di akhir, ikhlas namanya, berarti pahalanya ya minimal adalah dapat racik-raciknya juga ya, dapat juga percikan-percikan pahalanya. Tapi kalau dari awal full, itu full. Nah, dari awal full ya. Nah, dari awal full. Nah, jadi memang itu eh, perkara fikih dan perkara spiritual itu yang kasih bentok, kasih kasih berkelahi. Ya, terkadang orang itu masalah fikih dengan masalah spiritual dikasih berkelahi. Yang benar itu dua-duanya digabung dan dipadu, saling melengkapi. Bagaikan dua mata koin. Ada bagian gambar Garuda, ada gambar uang 100 di dalamnya, maka itu saling melengkapi. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, Ibu Darmi, aspek fikih kita perhadapkan kepada Allah, aspek spiritual juga perhadapkan kepada Allah. Salah itu, mohon maaf, kalau kita hanya menghadapkan ibadah kita aspek fikih, salah. Ya, salah juga cuma kalau aspek spiritual tidak ada fikihnya juga salah. Banyak itu di luar sana masih ada di kampung-kampung itu tidak mau sholat. Anda ini sholatnya di masjid, saya ini biar bertani, saya ini biar berdagang, jalan-jalan, sholat juga, sembahyang tonjak juga. Iya kan, kita di masjid pakai baru sembahyang. Ada juga tarekat-tarekat begitu itu. Nah, yang benar adalah dua-duanya lakukan. Syariatnya jalan, spiritualnya jalan. Nah, ya, syariat dan spiritual. Saya tambah lagi satu, S3, syiar. Syiarnya jalan. Nah, jadi harus ini lengkap, syariah, spiritual, baru syiarnya. Syiarnya itu untuk kebaikan orang lain. Nah, kebaikan orang lain. Spiritualnya lebih baik kita ikhlaskan saja. Tapi syiarnya kita juga tidak boleh biasakan orang begitu. Ya kan, kita juga mau didik orang, mau didik juga orang, apa dan sebagainya. Tetapi mau juga dipaksakan, tidak. Ya, kalau saya memilih lebih baik menasehati daripada memarahi. Karena saya kemarin S3 saya 10 tahun yang lalu, alhamdulillah, berbicara tentang tafsir spiritual atau tafsir isyari, melihat ayat-ayat tentang aspek fikih dan lebih dalam lagi lebih aspek spiritual atau aspek isyarinya, saya memberi kesimpulan bahwa kita sesama manusia itu tidak boleh atau dihindari namanya kata kasar, memarahi atau membentak orang lain atau bahkan memfitnah dan seterusnya. Kenapa? Kalau aspek spiritualnya, ya saya catat ini ya. Ya. Saya marah kepada musuh saya itu sama dengan saya marah kepada Allah. Nah, saya ulang, saya marah kepada musuh saya sama dengan saya marah kepada Allah. Ini saya katakan musuh yang ekstrim ya. Mungkin bukan di musuh tak, tetapi orang kita benci. Nah ini istri-istri, ada suami tak. Nah, suami-suami, ada istri tak, ada istri tak. Oke. Kaprodi, sekretaris prodi atau apa, ada bawahan tak, ya kan? Nah, ada bawahan tak, dosen, ada mahasiswa tak, dan seterusnya. Siapapun kita marahi, itu sama dengan saya marah kepada Allah. Kenapa bisa? Manusia yang saya marahi. Ini menarik. Ini Kenapa menarik bisa? tadi. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Iya kan? Yang ciptakan Ustaz Siraj, yang ciptakan Ibu Haji Asni, itu adalah Allah. Saya Irham juga diciptakan oleh Allah. Kalau saya marahi Pak Siraj, berarti tersinggung itu Allah. Contoh. Di tangan saya ini ada HP. Manakah Anda kelihatan? Ini HP. Di tangan saya ini ada HP. Ya, tangan saya ini ada HP. Yang buat ini HP adalah saya produksi ini saya. Kemudian Pak Siraj ini beli HP ini. Mereknya Irham. HP merek Irham.
Pasirat langsung bilang, ini HP ini cepat panas, kameranya jelek. Ya kan, ini HP ini jelek, nah mahal baru jelek begini, tidak sesuai. Betul, Pasirat ini marah atau komen jelek netizen ya, namanya netizen ya, terhadap HP ini. Tetapi saya sebagai produsennya dengar. Ketika kita mohon maaf, kita marah, kita fitnah hamba Allah, ciptaan Allah, Allah kan maha mendengar. Pasti Allah dengar itu, Allah tahu. Allah tahu, Allah dengar. Nah, itu tadi kembali Pasirat mengomentari HP ini. Pasirat, ku dengar Kik bilang begitu. Saya sebagai produsennya itu HP. Kira-kira ini Pasirat, saya ini tersinggung atau tersimbung? Tersinggung atau tersimbung? Kira-kira Pasirat, bagaimana? Harusnya tidak tersinggung karena memang faktanya begitu bahwa ini barang jelek. Tapi saya pasti tersinggung juga. Sesanya itu bikin mau kepengen HP sendiri. Misalkan bilang begitu produsennya, sesanya itu apa kau enak jadi iya kan? Apalagi iya kan? Iya. Kalau sekedar menasehati mungkin tidak, oh ya terima kasih sarannya. Tetapi kalau marah-marah apa itu kan seperti makhluk Allah juga. Menasehati kan boleh. Tapi marah-marah, memfitnah, ejek-ejek, bicara kotor, gosip, apalagi dusta dan sebagainya, apalagi menjatuhkan orang, adu domba. Kenapa itu dilarang semua dalam agama? Itu sama dengan saya marah, saya membuli, saya apa kepada Allah. Ya kan? Karena apa yang ada di diri dia, ciptaan Allah, apa yang ada di diri saya, Irham, ciptaan Allah, sama-sama jadi Allah, pencipta Allah. Kalau begitu, kita harus sama-sama berbuat baik. Saya teringat ini Nabi. Saya suka membandingkan ayat dengan hadis, karena itu ayat dengan hadis, itu adalah suami istri ya. Ayat dengan hadis itu suami istri. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nabi itu ketika ada orang Yahudi, ya, langsung Nabi langsung berdiri langsung berdiri Nabi. Berdiri Nabi. Ya Rasulullah, kenapa berdiri? Orang kafir itu. Iya, orang Yahudi di Madinah ini peristiwanya. Ini hadis. Dia sudah meninggal. Ya, dia sudah berpulang ke rahmatullah. Apapun itu jenazahnya, itu tubuhnya, yang ciptakan itu sama dengan yang ciptakan Muhammad. Yang ciptakan itu manusia Yahudi si fulan, sama dengan yang menciptakan Muhammad bin Abdullah. Sama-sama Allah. Kalau begitu, itu juga ciptaan Allah. Saya juga ciptaan Allah. Saya menghormati sesama ciptaan Allah. Kalau ada orang begini, pola pikirnya, tidak ada yang orang baku calla-calla. Tidak ada. Kalau begini, tidak ada nih orang baku tusuk-tusuk dari belakang. Tidak ada nih. Kenapa? Ingat, yang saya calla Allah juga. Yang saya marahi Allah juga. Saya berbuat baik kepada Ibu Lisa, berarti saya juga berbuat baik kepada Allah. Saya berbuat jahat kepada Ibu Kalau ada orang mencuri, Allah juga yang mencuri. Betul. Fisiknya Allah nggak pakai, tetapi nafsunya setan dia gunakan. Begitu. Jadi alatnya Allah dia pakai, anggaplah fasilitas, anggaplah mobil dinas dia pakai untuk mencuri. Begitu, mobil dinasnya untuk dia pakai untuk apa kalau kita ke Nusantara, begitu, ya kan? Jadi mobil dinas fasilitas negara, tetapi dia pakai hawa nafsunya ke Nusantara untuk jajan sembarangan. Kalau jajannya di Indomaret ya atau di Coto Nusantara, enggak apa-apa. Kalau coto-coto daging-daging yang lain, daging hidup, itu yang jadi masalah, ya. Dan seterusnya. Sudah deh. Belum ini beralih ke siapa lagi nih? Masih ada yang lain ini. Ada baru tentang riba dan ini sedekah, jual beli dan riba ini. Ibu Adriani dengan Pak Maulana. Oke, alhamdulillah. Sedikit lagi, waktu saya sekitar udah sampai setengah jam lagi nih, 15 menit. Ibu Mubasyarat ada tadi dari Ternate, ayat tentang gender. Bagaimana Ibu Mubasyarat? Ayat tentang gender itu ada berapa itu gender dalam ayatnya dalam Al-Quran itu Ibu Mubasyarat? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi dalam tulisan saya yang berkaitan dengan kesetaraan gender itu ada 5 ayat yang saya gunakan sebagai landasannya, yaitu dari Quran Surah Al-An'am, Quran Surah An-Nahl, Quran Surah Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-An'am itu banyak ayat Al-An'am itu. Quran Surah Al-An'am ayat 165.
Oke. Saya pusing-pusing ini hari. Tadi Al-Baqarahnya sampai 300. Ini juga Al-An'amnya 195. Kalau tidak salah itu 100. Al-An'am sampai 165, Ji. Tunggu Iya. dulu Pak Kenapa Maulana, Pak Al-An'am Maulana, kenapa 195? tadi Saya Pak ini Maulana? hebat ini kelas-kelas ini. Saya pusing ini. Iya, ini ayatnya bukan ada hadis palsu, ayat palsu ke apa ini? Ini kan Al-Baqarah 300 ayat, Al-An'am 195. Kalau hafalan saya ya, nanti saya lihat lagi Al-Quran ini. Al-An'am itu sampai 165, Ji. Iya, Sedikit. iya mahasiswa Ustaz, apa ini, Ustaz? 165 maksudnya. 165 ayat terakhir ya. Iya. Oh, begitu. Itu perasaan. Oh, saya mungkin togeang ya. Mohon maaf, saya mungkin salah dengar ya. Cerdas Iya, mahasiswa iya. ini, Ustaz. Oh. Anu ya, apa itu? Wa huwallazi ja'ala. Oh ya, itu ya. Wa Iya. huwallazi ja'alakum. Ya, oke. Coba kita lihat. Yang mana ayat tersebut yang berbicara tentang gender? Jadi Yang untuk mana? awalnya itu Silakan. saya nggak memulai dari menyatakan statement bahwa laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Jadi tidak ada pembeda, baik itu laki-laki atau perempuan, dia bisa memimpin dirinya sendiri secara bebas untuk melakukan segala hal yang dia inginkan. Seperti itu, Ustaz. Gitu. Oke. Tunggu dulu. Kita lihat begini ya. Kita tampilkan ayatnya Ibu Musayyarah ya. Oke, surah Al-An'am ini yang dibaca 165. Di sini wa huwallazi ja'alakum, Allah lah atau dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah bumi. Jadi bukan khalifah di bumi ya. Khalifah bumi langsung. Khalifahnya bumi. Oke. Khalaif al-ar. Bukan di ayat yang lain ada memang fil ar di bumi, tapi ini khalaif al-ardi. Oke. Ibu Liza, di sini katakan baik laki-laki maupun perempuan. Iya, begitu. Iya. Iya, Ustaz. Oke. Saya mau tanya-tanya dulu. Coba kita lihat. Ya. Kalau tidak salah yang PBA di sini Pak Mahrus dengan siapa ya? Siapa lagi satu Pak Mahrus dengan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Pak Maulana Sendiri. kayaknya alumni. Maulana. Ya. Ya. Tidak ada, Ustaz. Maulana PBA. Oh, Siap. sendiri ya. Oke. Kalau begitu Pak Mahrus saja. Bagaimana ini Pak Mahrus? Coba juga yang lain simak sedikit. Kita lihat kajian kosakata. Allah, dialah Allah yang menjadikan kamu atau menjadikan kalian. Kum, menjadikan kalian. Pak Mahrus, tabe. Kum itu dalam bahasa Arab kalian laki-laki atau kalian perempuan. Kita dengarkan. Iya, Ustaz. Nah, Kalau domir itu, kalau untuk laki-laki biasanya penggunaannya kum. kum. Ya, Kum itu untuk laki-laki. untuk Nah, laki-laki oke. biasanya, Ustaz. Kalau bagaimana itu Ibu Musayyarah? Kenapa kita ada katakan laki-laki dan perempuan? Baru ayat ini, kum itu menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Nah, kalau ada jawab begini, Ibu Muyassarah, bagaimana cara kita menangkis? Mubasyarah. Ibu Mubasyarah bagaimana Ibu Mubasyarah? Ya Ustadz, memang pembahasan saya Ah. belum sampai kepada dari sisi lugawinya. Jadi saya mengambil Oke. dari beberapa sumber yang menyatakan itu sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kesetaraan gender. Oke. Tunggu dulu. Biasa kita dengar Ibu Mubasyarah ayat waktu Ramadan itu, biasa ceramah tarwih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus apa tadi? Kutiba alaikumus syam. Kum juga diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ibu Mubasyarah kemarin waktu Ramadan puasa ya? Pasti. Puasa, Ustaz. Oke. Dalam ayat kutiba alaikum, ini kita bicara tentang kum ya. Kum berarti laki-laki. Kenapa mau puasa? Padahal perintah dalam Al-Quran diwajibkan bagi kalian, wahai laki-laki, berpuasa. Amanu juga artinya orang-orang beriman laki-laki. Ya kan? Ini juga kum laki-laki. Kenapa langsung tiba-tiba perempuan mau juga puasa? Nah, ini juga kenapa juga langsung tiba-tiba diartikan
perempuan juga khalifah. Bagaimana itu? Saya akan jelaskan ya. Ya. Kaidah tentang domir ya ada berbagai macam. Makanya nanti kalau orang menafsirkan, dia harus hafal juga qawaid at-tafsir, qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir. Baik kaidah tafsir berhubungan dengan tafsir, hadis, usul fikih atau semantik, bahasa, balaghah dan sebagainya, itu semua include. Kalau kitabnya Al-Aqi itu 2 sampai 3 jilid tentang menghimpun ratusan kaidah tafsir dari berbagai bidang. Di antaranya bidang bahasa. Kalau ada kata-kata domir, ya termasuk ini muzakkar, ya. Memang kaidah awalnya adalah namanya kum muzakkar ya untuk laki-laki, ya. Tetapi ada kaidah tafsir yang berbunyi. Saya akan tuliskan ini, ya. Kaidah tafsir yang berbunyi sebagai berikut. Inilah yang dipakai ulama kita ketika ada ayat-ayat, ya. Ketika ada ayat-ayat tentang laki-laki, tetapi bagaimana kedudukannya perempuan. Maka bagaimana kedudukannya perempuan, maka ayat inilah yang membantu kita semua. Ustaz Mahrus, saya minta tolong untuk dibaca. Dan di arahannya teman-teman kita mau mungkin minta barak kata, petunjuk. Silakan Ustaz Mahrus. Bismillah. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul mudzakkar yuradu bihi al-muannats. Jadi kurang. Oke. Iya. Oke. Ulang. Iya. Zikrul mudzakkari yuradu bihi al-mudzakkaru wal muannats. Artinya. Jadi dalam ayat yang di atas yang disampaikan oleh Ibu Mubashirah, kalimat kum itu memang penggunaannya kalimat. Artinya dulu. Sebentar jelaskan. Artinya dulu. Penyebutan kata muzakkar, kata laki-laki, yuradu yang dikehendaki dengan bihi dengan kalimat al-muzakkar, yaitu laki-laki dan perempuan. Begitu maknanya, Ustaz. Jadi kum itu walaupun secara tertulis eksplisit, kum itu artinya muzakkar, amanu, kutiba alaikum, la'allakum, kum itu semua, ya ada kata mudhamir di dalam Al-Quran yang muzakkar itu secara umum bermakna untuk muzakkar laki-laki, untuk muannas juga perempuan. Jadi jangan khawatir, jangan bilang yang diperintahkan itu laki-laki, yang diperintahkan perempuan. Dan sudah betul kesimpulannya Ibu Mubashirah, walaupun ayat ini kata-kata kum, tetapi ayat ini bisa untuk laki-laki dan bisa juga perempuan. Nah, ini kaidahnya illa ma dalla alaihi dalil, kecuali ada dalil-dalil yang istisnanya, pengecualiannya. Jadi ini kaidahnya juga. Tapi kalau kaidahnya huwa, jangan pakai kaidah ini. Huwa yaitu dialah Allah. Huwa itu laki-laki. Apakah kita berani mengatakan Allah itu laki-laki? Atau huwa berarti dua-duanya? Multi kelamin? Tidak. Bahaya gitu. Akidah itu bahaya itu kalau bilang huwa itu laki-laki, Allah berarti Allah itu laki-laki dan perempuan langsung dua orang, dua kelamin. Bahaya juga. Ada lagi kaidah lain. Ini kemarin ini waktu sebelum Ramadan ada ustaz disidang oleh Ketua MUI Makassar, Majelis Ulama Makassar, dan disidang lagi untuk kedua kalinya oleh Majelis Ulama Sulawesi Selatan, MUI Sulawesi Selatan. Karena pendapatnya ini ustaz dan selalu menyebarkan kerusuhan kepada masyarakat dengan pendapatnya Allah itu laki-laki. Dia katakan, Tuhan itu laki-laki, Allah itu laki-laki. Disidang oleh Ketua MUI Makassar, dipimpin oleh Kiai Baharudin, disidang oleh Ketua MUI Sulsel di beberapa saat berikutnya, sama bidang fatwa juga, Prof. Muammar. Walhasil, baik Ketua MUI Makassar atau MUI Sulsel, itu mengatakan Ustaz ini perlu pembinaan. Karena dia katakan,
Kul huwa itu berarti dia laki-laki. Baru belajar sedikit bahasa Arab, rewa mi, sok mi, huwa berarti dia laki-laki, betul. Huma, huwa artinya dia laki-laki, betul. Tetapi bukan kaidah itu, ini kaidah orang khawas ini, khawasul khawas. Nah, apa kaidahnya kalau panggil huwa? Huwa itu betul, bisa untuk muzakkar. Terkadang juga bisa untuk betul, muzakkar muannas betul. Tetapi terkadang ada domir itu menunjukkan lil majhul. Majhul. Lil majhul. Ya. Jadi kita tidak tahu jenis kelaminnya Allah itu laki-laki atau perempuan. Maka di ayat ini dikatakan huwa. Huwa berarti majhul. Majhul berarti apa? Kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Saya beruntung kaidah ini pernah saya langsung praktekkan, dengarkan langsung dari Syekh Ali Farwaj, orang Mesir. Ketika itu ada namanya pergantian dosen, datang ke UIN dan stay beberapa tahun di UIN. Kita berdampingan kamar, berdampingan asrama dengan Syekh Ali Farwaj dulu, masih di kampus 1. Dulu ada yang berkata, Syekh, sangkala, kira-kira orang Mesir itu tahu tidak sangkala? Kalau Abdullah kan pasti laki-laki. Kalau Fatimah perempuan, ya kan? Nah, tapi kita bilang itu sangkala. Kira-kira orang Mesir tahu tidak? Itu sangkala laki-laki atau perempuan? Ya kan? Sama dengan baco, bese. Kira-kira orang Mesir, orang Arab tahu tidak? Ini sangkala laki-laki kah ini atau perempuan kah ini? Tidak tahu. Apa kata Syekh? Man huwa. Siapa itu? Man huwa sangkala. Ya kan? Nah, kalau sekiranya kata itu man huwa bese, itu juga benar, walaupun itu bese perempuan saja, karena dia tidak tahu lil majhul. Kaidahnya itu huwa lil majhul. Terkadang itu huwa termasuk ketika menyebutkan domir tentang Allah, kita tidak tahu Allah itu muzakkar, Allah muannas karena terbatas pikiran kita. Kaidahnya huwa di sini adalah apa? Lil majhul. Pendekatan-pendekatan begini ini adalah salah satu cara kerja dari tafsir. Belum lagi kita munasabahnya, lihat lagi asbab nuzulnya, dan ini penguatan yang mestinya ada di dalam penelitian atau artikel kita, ya, dan seterusnya. Itu supaya lebih tajam lagi dan seterusnya. Begitu mungkin mubasyarah secara umum. Tinggal nanti ayat tentang gender itu kutip itu kata-kata dalam Al-Quran min zakarin au unsa. Banyak dalam Al-Quran itu dikatakan min zakarin au unsa. Banyak kata-kata dalam Al-Quran itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Man amila amalan, man amila solihan. Barang siapa beramal soleh min zakarin. Itu banyak dalam Al-Quran itu. Min zakarin au unsa. Baik laki-laki ke, perempuan ke. Itu berarti itu. Kesetaraan gender. Iya kan? As-so'imina was-so'imat. Bagi puasa, orang yang puasa laki-laki maupun orang yang puasa perempuan. Itu kan dengan Al-Quran dikatakan wadzakirina katsira wadzakirat, baik yang berzikir laki-laki maupun yang berzikir perempuan. Itu dalam Al-Quran banyak itu kata-kata begitu. Itu yang kita nanti fokuskan. Adapun tadi ayat tadi itu surah Al-An'am ayat terakhirnya itu mungkin pengantar saja, tetapi yang difokuskan itu banyak dalam Al-Quran ayat tentang disebutkan langsung laki-laki perempuan, baik laki-laki perempuan. Ya. Kalau begitu, tidak ada yang membedakan kita dengan semuanya, laki-laki dan perempuan sama, ya, dan seterusnya. Kami nanti kalau ambil contoh, hati-hati nanti kalau tentang talak, ya, atau cerai. Dikatakan, gender itu, masa cerai itu cuma haknya suami, perempuan tidak bisa cerai, begitukah? Tidak bisa cerai. Dalam bahasa Arab, betul, kalau talak itu haknya seorang suami. Tetapi kalau perempuan mau memisahkan diri dengan perkara-perkara atau hal-hal yang syar'i dan seterusnya, boleh juga ada namanya hak hulu. Ada namanya hulu. Hulu itu adalah istri yang minta cerai. Islam itu sudah adil. Ada orang, tidak adil itu Islam. Kenapa? Cerai itu cuma laki-laki katanya. Namanya talak. Iya kan? Iya. Tetapi ternyata Islam juga mengajarkan tidak, bukan hanya talak, ada namanya khulu. Khulu itu adalah
perempuan ini minta cerai, itu juga boleh dalam agama. Maka khulu itu istri mengajukan atau menyurati pengadilan. Nah, itu namanya khulu. Berarti bisa juga cerai. Jadi talak dengan khulu sama-sama cerai. Cuma bedanya at-talaqu itu untuk suami, al-khulu itu adalah haknya istri. Nah, jadi boleh. Jadi kita itu Islam baik sekali itu. Ya kan? Ya, jadi ada hak cerainya laki-laki, ada hak cerainya perempuan. Tinggal nanti kalau cerai, hati-hati. Janda dalam Al-Quran itu ada 5, Bu. Tahu nih? Nah, nanti dibahas lagi nih. Janda dalam Al-Quran itu ada 5. Ada janda kembang bunga, janda kembang. Nah, janda kembang. Lain itu masa iddahnya janda kembang. Janda kembang itu masa iddahnya tidak ada. Besoknya langsung menikah kalau janda kembang. Apakah istilahnya itu Pak Amiruddin kalau janda kembang? Mohon maaf, janda tetapi belum disentuh, belum malam pertama. Janda kembang itu masih virgin. Itu tidak ada masa iddahnya. Besoknya bisa langsung menikah. Ada juga janda yang normal, janda cerai hidup. Itu kan salah satu 3 bulan. Atau 3 masa haid. Kalau di Indonesia itu 100 hari. Ada lagi cerai mati. Itu 4 bulan 10 hari. Ada lagi cerai karena sudah menopause. Ini kasih yang ini sudah menopause, cerai lagi. Kodong. Oh iya. Itu 3 bulan itu iddahnya. Kalau misalkan masih laku, menopause tapi masih laku, ya kalau ada yang masih mau, ya kan? Itu iddahnya 3 bulan itu. Ada lagi satu. Namanya cerai hamil. Cerai dalam keadaan hamil, itu cerai dalam keadaan hamil itu bisa iddahnya 9 bulan, bisa iddahnya 1 jam. Apa artinya? Yang penting sudah melahirkan, sudah bisa besoknya menikah. Jadi kalau hamil besar, sebentar malam melahirkan, besok kalau mau menikah, silakan. Ya, yang penting tidak sesar. Kalau sesar kan susah. Kalau baru-baru hamil muda kodong baru cerai, nauzubillah min dzalik, semoga tidak ada begitu. Ya apa boleh buat? 8 bulan mungkin baru melahirkan baru lewat masa iddahnya. Begitu. Jadi ada 5 macam janda dalam Al-Qur'an sesuai dengan masa iddahnya. Semoga di sini tidak ada janda-janda ya. Dan seterusnya. Jadi lengkap itu Al-Quran itu. Jadi membahas tentang janda, membahas tentang gender. Bahkan itu ada kemarin itu membahas tentang sarabah. Sarabah atau berbicara tentang apa kemarin itu makanan, tentang minuman, tentang ekonomi, tentang bangunan ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Sudah deh, pas 9:10. Belum pilih saya dengar-dengar dari yang lain ini, Ibu Pak Amiruddin dan yang lain sebagainya ya. Nantilah, insya Allah kita lanjutkan. Dan insya Allah minggu depan siap-siap lagi Pak Trisno ini dan yang lain untuk presentasi. Iya, Ustaz. Makasih banyak. Saya hanya minta, kenapa Bu Darmi? Makasih banyak ilmunya, Ustaz. Oh begitu, iya siap. Saya hanya minta tadi 1 ayat atau saya hanya minta dulu berapa total ayat yang kita akan mau bahas. Apa kata kunci, clue, passwordnya, ya. Ayat yang kita cari. Sama tahu cara salah passwordnya, ya kan? Itu tadi. Saya kasih password min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan itu banyak dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga, berapa jumlah ayat yang kita kaji. Kalau sudah ada misalkan 5, harusnya ini 5 ayat, kita bisa bagi-bagi. Ayat pertama nanti membahas rumusan masalah pertama saya. Ayat kedua mungkin bisa dua-duanya. Ayat ketiga mungkin membahas rumusan masalah ketiga. Begitu. Harus kita nanti pisah-pisah. Ya, ini 5 pembahasan atau 5 ayat. Semua menyentuh pembahasan kita. Yang jadi masalah, biasa banyak menulis kalau di S1 ya. Semoga di sini tidak. 5 yang ayat dia bahas. Tetapi ketika pembahasan, ayat ke-7 dia ambil. Ayat ke-6 dia ambil. Ayat yang lain dia ambil. Ini 5 ayatnya dia tidak sentuh. Nah, itu kurang tepat. Harusnya karena ini Anda sudah sepakati ini 5 ayat yang berkaitan dengan tema sesuai dengan kata kunci dan pembahasan, ini yang diolah, yang mana menjadi epistemologi, yang mana menjadi aksiologi, yang mana di sini menjadi ontologi, disinilah yang kita kembangkan. Adapun yang lain ayat pendukung bukan yang utama. Mohon maaf sudah lewat 2 menit, mungkin Pak Prof menunggu Anda. Salam sama beliau. Mohon maaf kalau lebih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini dilarang sekolah. Yang bahkan kalau kita lihat orang